Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai serangan kode ke desa Konoha, serta pertarungan 3 arah yang sebentar lagi akan terjadi. Informasi yang admin sampaikan berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya dan itu dikemas dengan baik dalam bentuk alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan sebotol air putih untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part 30 kemarin, Sasuke masih belum mengiyakan apakah dia mau menerima tangan kiri baru dari Orochimaru. Dia masih membutuhkan waktu untuk berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara di sisi yang berbeda, Boruto berhasil ditangkap oleh pihak Konoha melalui rencana yang telah disusun oleh Kakashi dan Yamato. Akan tetapi, Boruto sebenarnya mudah untuk lepas dari itu dan dia sengaja untuk tidak berontak pada mereka. Lalu di tempat lain, Sakura pergi dan ingin menemui Shikamaru di kantor Hokage. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part yang ke-31. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Yamato merasa bahwa Mokutonya seperti berkurang. Dia saat ini sedang mengikat tubuh Boruto menggunakan kekuatan Mokuton miliknya. Akan tetapi, Yamato merasakan ada hal aneh yang terjadi pada Boruto. Yamato kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, apa sebenarnya yang terjadi pada Mokutonku? Mengapa secara perlahan, Mokuton ini seperti tertarik begitu saja dan terus menipis? Apakah dia bisa menyerap cakra atau jutsu padat seperti ini, meskipun dalam keadaan terdesak sekalipun? Yamato lalu berbicara ke Boruto dengan berkata, hei sialan, apa yang sedang kau lakukan? Boruto berdiam dan hanya menatap Yamato, dengan ekspresi begitu dingin tanpa senyum. Sementara Kakashi yang melihat mereka, langsung bertanya kepada Yamato. Apakah kau merasakan sesuatu Yamato? Yamato lalu menjawab, aku merasa lelah dan cakraku, seketika menurun dengan drastis. Boruto lalu tiba-tiba berkata, jutsumu sedang diserap oleh Momoshiki. Yamato dan Kakashi sontak terkejut sambil berkata, apa maksudmu dengan Momoshiki? Nah ketika mereka bertanya tentang itu, kode seketika menyerang mereka menggunakan sebuah kekuatan baru. Kakashi mencoba menangkisnya agar Yamato tidak melepas jutsunya untuk mengikat Boruto. Kakashi berhasil menahan serangan kode akan tetapi, mereka baru pertama kali melihat kekuatan baru itu. Sarada lalu membantu Kakashi dengan menyemburkan katon kepada seorang kode. Kode menghilang menggunakan limiternya dan berpindah ke arah sisi barat. Boruto lalu berkata, biarkan aku membantu kalian untuk melawannya. Dia memiliki kekuatan yang misterius dan itu tidak sepadan dengan beberapa jurus kalian. Kakashi lalu berkata, berhentilah berbicara seakan-akan kau berada di pihak kami. Dan apa maksudmu dengan Momoshiki? Bukankah dia berada di tubuh Kawaki sekarang ini? Yamato lalu berkata, kau benar Kakashi-san dan itu merupakan kejanggalan yang baru kita dengar. Boruto kemudian berkata, ada sesuatu hal yang tak pernah kalian ketahui. Ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dan aku memiliki rencana untuk menemui Eida. Adegan kemudian beralih ke Eida, yang ternyata mengetahui bila Boruto mencarinya. Eida sudah mengawasi pergerakan Boruto melalui mata Senrigan miliknya. Meskipun dari posisi yang sangat jauh, dia bisa melihat hal-hal yang terjadi di tempat lain. Eida lalu berbicara dalam hati dengan berkata, ternyata dugaanku benar bahwa dia berencana untuk langsung mencariku. Akan tetapi, itu tak akan mudah karena baik Kawaki ataupun Daemon, tak mungkin membiarkan Boruto mengincarku. Ini menarik dan mari kita lihat, apa yang akan kau lakukan sekarang ini Boruto. Adegan lalu kembali ke Kakashi, yang merasa aneh dengan situasi sekarang ini. Dia lalu berkata, mengapa kau ingin mencari Eida dan apa sebenarnya rencanamu? Boruto lalu menjawab, dia adalah kunci untuk menyembuhkan kalian semua. Kakashi terkejut dan sekarang, adegan beralih ke Orochimaru dan Sasuke. Setelah mereka berbicara panjang lebar tentang konsekuensi sel Hashirama, Sasuke berencana untuk menyusun rencana. Di hadapan Orochimaru dia berkata, kami berencana menculik Eida dan memaksanya untuk merubah segalanya. Akan tetapi, semua tak akan mudah jika Kawaki di sisinya. Aku yakin sekarang ini, Eida mengetahui kedatangan dari Boruto. Orochimaru lalu berkata, dia memiliki kekuatan setengah dari Shibai Otsutsuki. Kekuatan maha kuasa yang luar biasa dan itu membuatku sangat tertarik untuk mengawasi mereka. Dan kekuatan Senrigannya benar-benar luar biasa karena melebihi kekuatan mata Sharingan. Sasuke lalu berkata, kau benar dan dia dapat melihat semua hal tentang kita baik sekarang ini, maupun masa lalu yang pernah kita lakukan.
Ini benar-benar mengganggu dan itu sebabnya, Eida adalah orang pertama yang harus kami hentikan. Orochimaru terlihat senyum mendengar penjelasan dari Sasuke dan dia menampilkan ekspresi yang sangat mencurigakan. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita tidak tahu apakah dia terpengaruh kekuatan Zeno atau tidak. Jika kita melihat bentuk fisik tubuhnya, Orochimaru seperti berasal dari tubuh pohon suci, layaknya Zetsu putih dan pasukan Jubi milik Kode. Mereka yang memiliki darah Otsutsuki tidak dapat terpengaruh kekuatan Zeno omnipoten. Pertanyaan sekarang ini, apakah Orochimaru berasal dari keturunan bangsa Otsutsuki atau tidak? Kedepannya dalam manga Boruto, admin yakin kemisteriusannya akan diungkapkan oleh Masashi Kishimoto. Lalu berikutnya, Orochimaru telah selesai mengobati tubuh Sasuke dan sekarang, Sasuke ingin membuat sebuah keputusan mengenai tawaran Orochimaru. Dengan ekspresi serius Sasuke berkata, "Sepertinya, aku masih nyaman dengan satu lengan saja. Ini adalah bentuk bukti bahwa diriku harus dihukum karena masa lalu yang pernah kuperbuat. Jika aku memiliki lengan kiri baru, itu berarti dosaku telah selesai aku tebus. Namun masalahnya, aku merasa belum sepenuhnya menebus dosa-dosaku. Dan apa yang kulakukan sekarang, merupakan penebusan dosaku yang terakhir. Aku tak peduli diincar dan dibunuh oleh orang-orang desa, demi kebenaran yang telah disampaikan oleh Sarada kepadaku." Dengan ekspresi senyum Sasuke berkata, "Mungkin di lain waktu, aku akan mau menerima tawaranmu Orochimaru." Orochimaru lalu berkata, "Baiklah jika kau masih nyaman dengan situasimu saat ini. Sekarang, apa yang akan kau lakukan Sasuke?" Sasuke lalu menjawab, "Kita harus menunggu Boruto untuk memindahkan kita ke Konoha. Dan ketika sampai ke sana, kita langsung menemui Kawaki secara langsung. Karena percuma jika datang ke Eida, Kawaki juga pasti berada di sampingnya." Kemudian di sisi yang berbeda, Sakura telah sampai di kantor Hokage dan mendapati di sana, sama sekali tak ada siapapun. Dengan wajah yang bingung Sakura berkata, "Tumben tak ada orang di sini." Sakura lalu keluar dan dia, tiba-tiba dihadang oleh Eida. Dengan serius Eida berkata, "Kau ingin pergi kemana Sakura-san?" Sakura lalu berkata, "Aku ingin menemui Shikamaru akan tetapi, dia tak ada di tempatnya." Eida lalu berkata, "Dia ada di dekat gedung dan mengawasi musuh dari sana." Nah, seperti yang kalian ketahui, Eida pasti selalu mengawasi pergerakan semua orang. Dengan datangnya Boruto ke desa, membuat Sarada atau Sakura mencoba berspekulasi tentang Boruto dan Sasuke. Walaupun mereka terkena Zeno miliknya, tetap saja Sakura ingin bertemu dengan suaminya. Eida tak mau itu terjadi karena mungkin ingatan mereka dapat kembali setelah bertemu secara langsung. Apalagi sebelumnya, Eida telah curiga kepada Sarada di mana dia, seperti mengingat kembali masa lalu sebelum Zeno diaktifkan oleh Eida. Maka dengan itu, Eida mencoba menahan Sakura untuk pergi menemui Shikamaru. Karena dengan Shikamaru, Sakura akan mendapatkan informasi mengenai Boruto dan Sasuke. Eida lalu menjawab ucapan Sarada dengan berkata, "Mungkin kau tak perlu pergi ke sana Sakura-san." Merasa bingung Sakura lalu berkata, "Aku hanya ingin bertemu Sang Tuan Hokage. Jadi minggirlah dan tak perlu merasa curiga seperti itu." Sakura dan Eida saling menatap dan akhirnya, Eida membiarkan Sakura pergi. Adegan kemudian berpindah ke Mitsuki, yang diperlihatkan sedang berada dalam dimensi berbeda. Dia beku dan tak bisa bergerak, akibat waktu di sana dihentikan oleh Momoshiki. Ini merupakan salah satu rencana Momoshiki, agar teman-teman Boruto tak mati karenanya. Memindahkan mereka ke dimensi berbeda, merupakan cara terbaik untuk menghindari pertarungan. Adegan lalu memperlihatkan seorang Momoshiki, yang bersiap untuk lepas dari ikatan Yamato. Ternyata Momo di dalam tubuh Boruto, telah berkomunikasi dengan Boruto. Dia menyerap jutsu Yamato dari dalam, agar Boruto dapat melepaskan diri dan pergi ke tempat Sasuke berada. Lalu kemudian, Boruto secara tiba-tiba menghancurkan Mokuton Yamato. Yamato dan Kakashi terkejut dan mereka langsung menghindar agar tak diserang oleh Boruto. Padahal di momen tersebut, Boruto tak berniat untuk menyerang mereka. Boruto seketika berpindah menggunakan portal karma, serta pergi ke tempat Sasuke dan Orochimaru. Melihat momen tersebut, Kode langsung menyerang mereka dan berhasil melukai Yamato. Yamato terluka di bagian punggung dan dia langsung mengerang kesakitan di depan Kakashi. Kode kemudian berkata, "Tanpa adanya Boruto, kalian hanyalah sampah yang tak berguna. Aku bisa dengan mudah membunuh kalian akan tetapi, energiku kusimpan untuk bertarung mati-matian dengan Boruto. Jadi, inilah lawan kalian dan hentikan mereka, lalu cobalah untuk melawanku." Kakashi lalu berkata, "Kau terlalu meremehkan kami sialan." Adegan terakhir kemudian memperlihatkan Boruto, yang telah sampai ke tempat Sasuke dan Orochimaru berada. Mereka lalu menyusun sebuah rencana, untuk kembali ke desa dengan kekuatan penuh. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-32 nantinya.
Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.